Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan Bu Iin pada pelajaran Biologi. Oke, pada pelajaran biologi. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Tolong Elsie dipimpin berdoa. Berdoa. Silakan. Selesai. Sekarang Bu In mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak masuk? Maisela? Ada. Anggun? Chandra? Kaila? Ada Kaila? Nggak masuk. Tidak masuk. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Sakit apa, Nak? Infeksi lambung. Oh, jadi hari ini yang tidak masuk Kaila sakit, Fitria izin, kemudian Rinda tanpa keterangan ya. Oke, baiklah. Coba sekarang itu ya. Masih ingat dengan pertemuan minggu lalu kita bahas tentang sistem pernapasan. Ada yang masih ingat tentang sistem pernapasan? Kalau Bu In ngomongnya sistem pernapasan berarti kira-kira organ-organ apa yang terkait dengan sistem pernapasan? Ada yang masih ingat? Yeni mungkin? Apa? Hidung. Hidung, terus Faring. faring, laring, Trachea. kemudian ada trakea atau tenggorokan, terus bronkus, bronkiolus, kemudian apa? Alveolus, kemudian ada apa? Paru-paru. Itu adalah organ-organ sistem pernapasan, yaitu ada paru-paru. Masih ingat paru-paru itu jumlahnya berapa sih? Jumlahnya ada 2, kanan dan kiri. Letaknya di mana? Di dalam apa? Apa Yan? Di dalam rongga dada, di atas diafragma. Itu adalah letaknya paru-paru. Kemudian kalau kita bicara tentang sistem pernapasan, bernapas itu apa bernapas? Menghirup oksigen, menghirup udara. Tapi yang kita perlukan itu adalah oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan apa? Satu lagi. Jadi paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Lah, paru-paru ini nanti juga termasuk sistem ekskresi. Jadi paru-paru selain organ pernapasan juga termasuk organ ekskresi. Karena itu tadi mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Sekarang kita masuk ke pelajaran materi sistem ekskresi. Ada yang tahu ekskresi itu apa? Apa itu ekskresi? Mungkin siapa? Sela tahu? Ekskresi itu apa? Ada yang tahu ekskresi itu apa? Saya. Iya apa? Pengeluaran zat sisa dalam tubuh. Pengeluaran zat sisa. Zat sisa itu berarti zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh harus dikeluarkan. Itu namanya ekskresi. Ada ekskresi, ada sekresi. Beda ya. Kalau sekresi itu apa? Pengeluaran zat sisa yang tidak digunakan. Pengeluaran zat sisa yang Tidak digunakan. itu ekskresi. Kalau sekresi apa? Pengeluaran Yang masih digunakan. pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh. Itu namanya sekresi. Coba sekarang diperhatikan gambar berikut.
Yuk coba perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira itu gambarnya apa? Makan apa itu? Makan cabai terus tahu pakai cabai kepedesan gitu ya. Terus bagaimana itu gambarnya? Seperti kalau anak-anak itu makan, biasanya kan doyannya makan apa? Makan seblak. Level berapa? 5. Level 5, level 4. Masya Allah. Bagaimana ketika anak-anak itu makan seblak dengan tingkat level kepedesan yang tinggi? Pasti akan sama dengan gambar itu. Ya, pasti akan mengeluarkan keringat. Kenapa kok bisa mengeluarkan keringat? Nah, kira-kira itu apa? Organ apa yang bisa mengeluarkan keringat? Kulit. Nah, jadi nanti kulit itu termasuk salah satu organ ekskresi. Ya, kenapa kok bisa mengeluarkan keringat? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Makanya nanti supaya kita tahu, kita harus belajar dengan tekun, dengan seksama tentang materi sistem ekskresi. Ini ya. Salah satu namanya apa? Zat sisa yang dikeluarkan kulit itu adalah keringat. Nah, ini. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu ini, coba diperhatikan. Melalui proses pembelajaran materi sistem ekskresi dengan menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu problem based learning, diharapkan peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun ginjal, kemudian penyusun paru-paru, ada kulit dan hati dalam kaitannya dengan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi literatur dan diskusi kelompok dengan benar. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, nanti karena ada beberapa siswa yang tidak masuk, bisa nanti kita buat 4 kelompok saja ya. Nanti ada yang bahas tentang itu, ada ginjal, kemudian ada paru-paru, ada kulit, ada hati. Itu ya. Sebelum kita nanti berdiskusi, coba diperhatikan ini, ada penjelasan materi sedikit tentang sistem ekskresi. Ini. Itu gambarnya apa? Ada yang tahu itu gambarnya apa? Yang di atas abdomen itu perut. Jadi hati itu terletak di sebelah kanan atas rongga abdomen atau rongga perut. Kalau sebelah kiri itu ada lambung. Jadi jangan keliru ya. Jangan salah. Kalau di sebelah kanan itu hati, kalau sebelah kiri itu ada lambung. Bagaimana sih struktur hati itu? Nah itu, hati itu ada 2 lobus. Lobus itu apa sih? Ada bagian sendiri. Nah ini loh, ini lobus yang besar, ini ada lobus yang kecil, kanan dan kiri. Hati terbagi menjadi 2 lobus besar. 2 lobus besar, ada 2 lobus kecil. Jadi kalau dijumlah ada 4 lobus. Kemudian fungsinya hati itu apa? Nah ini dilihat, ada fungsi hati. Fungsinya hati itu sebagai tempat untuk menyimpan glikogen. Ada namanya untuk ini, mengoksidasi asam lemak guna menyuplai energi. Terus membentuk sebagian besar kolesterol. Ada metabolisme protein, kemudian ada fagosit bakteri, mengaktifkan vitamin D dan sebagainya. Itu saya kira nanti bisa kita pelajari lagi ya tentang fungsi hati. Nah ini juga nanti kita bahas pada diskusi kelompok. Ada gangguan pada organ hati. Ada liver. Pernah dengar liver? Liver, apa liver? Apa liver? Liver, ada sirosis hati, ada hemokromatis, ada kanker hati. Kemudian lagi kita bahas tentang organ paru-paru. Ini mungkin yang mudah ya, karena sudah kita pelajari pada sistem pernapasan. Jumlah paru-paru berapa? 2.
ada 2 seperti ini. Nah, ini adalah contoh kalau paru-paru kita tidak bersih, misalnya karena terpapar asap rokok. Sebelahnya itu warnanya menghitam, ya. Sebelahnya itu masih merah. Yang hitam itu artinya paru-parunya itu sudah terinfeksi, sudah sudah kena, bisa kena polusi dan sebagainya itu. Lah paru-paru itu disebut sebagai organ ekskresi karena apa? Karena mengeluarkan sisa metabolisme, yaitu CO2 dan H2O. CO2 itu tadi karbon dioksida, kalau H2O uap air. Bagaimana? Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, lanjut.